وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah selesai kita kaji satu kitab fikih karya Syekh Ahmad Al-Habsyi rahimahullah ta'ala. Karena itu pada pertemuan kali ini kita akan berganti materi. Materi yang ingin saya sampaikan untuk hari ini dan hari-hari berikutnya, insya Allah ta'ala, adalah satu program yang sudah saya terapkan di masjid-masjid yang lain, yaitu program tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Di Solo sudah kita selesaikan tafsir Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, kemudian Al-An'am. Demikian juga sudah kita selesaikan juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, juz 26, juz 25. Nah, maka untuk di sragen ini saya ingin sampaikan di bagian tengah Al-Quran, yaitu pada surat Al-Kahfi. Kenapa surat Al-Kahfi? Karena surat Al-Kahfi adalah surat yang disunahkan untuk kita baca setiap hari Jumat, sementara kajian kita adalah Jumat sore, sehingga sangat pas kalau kita kaji tafsir surat Al-Kahfi. Jadi program tafsir yang ingin saya sampaikan ini bagaimana? Ya, pertama, tafsir kita adalah satu hari satu halaman. Tidak akan lebih insya Allah ta'ala, kecuali pada pertemuan pertama ini satu halaman lebih sedikit. Yang kedua, metode tafsir yang ingin saya sampaikan adalah sebisa mungkin menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Karena teori tafsir Al-Quran menurut para ulama tafsir yang paling tinggi adalah kita tafsirkan ayat dengan ayat yang lain, yang semisalnya. Kalau tidak ada ayat yang lain yang semisalnya, maka kita tafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Kita tampilkan insya Allah hadis Nabi SAW. Kalau dari hadis Nabi tidak ada, maka kita tampilkan penjelasan para sahabat. Karena sahabat adalah orang-orang yang paling paham tafsir, karena mereka ngaji langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau tidak ada dari perkataan para sahabat, kita ambilkan dari perkataan para tabi'in, yaitu muridnya para sahabat. Karena mereka orang yang paling paham tafsir setelah sahabat, karena ngaji langsung kepada para sahabat. Nah, itu metode yang ingin saya terapkan di dalam tafsir Al-Quran satu hari satu halaman ini. Kemudian yang ketiga, bahwa saya akan memulai setiap majelis tafsir ini dengan kita baca dulu, saya baca dulu, panjenengan dengarkan satu halaman yang ingin kita tafsirkan, dan akan saya baca dengan qiraat yang bermacam-macam. Maka nanti kalau ada bacaan yang berbeda dengan mushaf yang antum bawa, tidak usah disaatkan, biarkan saja. Nanti di akhir akan saya jelaskan kenapa bacaan saya berbeda. Nah, ini insya Allah kira-kira yang ingin saya sampaikan pada tafsir Al-Quran satu hari satu halaman ini. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan tafsir satu hari satu halaman ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal saleh dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa kita selesaikan 30 juz. Saya baru memulai dari Al-Fatihah sampai dengan Al-An'am, ini bagian awal. Kemudian juz 24 sampai juz 30, ini bagian akhir. Nah, kita ambil bagian tengah, surat Al-Kahfi. Nah, maka silahkan yang bawa mushaf Quran, dibuka surat Al-Kahfi. Yang belum bawa boleh ambil atau besok dipersiapkan. Oke, surat Al-Kahfi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر
لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصي لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat kedua wa yubasyshira boleh dibaca wa yabsyura. Yang kedua pada ayat yang ke-10 ini ada fa ketemu fa boleh dibaca idgham menjadi ilal kahf faqala. Biasanya kan ilal kahfi fa fi fa. Nah, ini kan benar fi fa maka boleh diidgham ilal kahf faqala. Kemudian hayyi ini hamzahnya boleh dihapus menjadi hayyi qiraah Abu Amr ya. Kemudian ayat 13 nun ketemu nun boleh idgham nahnu naqussu. Kemudian pada ayat 15 alaihim boleh dibaca alaihum pada semua tempat dalam Quran. Kemudian mim ketemu min adzlamu min. Nah, ini boleh dibaca idgham adzlamu mimman. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas. Allah mengatakan pada surah Al-Kahfi ayat pertama. Alhamdulillahi segala puji hanya milik Allah. Alladzi dzat yang anzala telah menurunkan ala abdihi kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kitab kitab itu yaitu Al-Qur'an. Walam yaj'al lahu dan Allah tidak menjadikan untuk kitab tersebut iwajan kebengkokan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini atau surat ini termasuk surat-surat yang dimulai dengan tahmid. Alhamdulillah. Ada 4 surat dimulai dengan tahmid. Pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-An'am, kemudian surat Al-Kahfi ini, kemudian surat Sabah. Nanti bisa dicek di Quran masing-masing. Allah Subhanahu wa taala suka memuji dirinya sendiri. Karena memang Allah berhak untuk dipuji.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-madhu ama inna rabbaka, ketahuilah sesungguhnya Tuhan pemeliharamu, yuhibbul madha, suka pujian. Allah suka dipuji. Karena memang Allah berhak dipuji. Hadis seperti ini memang didhaifkan Albani, tapi maknanya sahih sesuai hadis yang lain. Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, wala ahada, tidak ada seorang pun ahabu ilaihil madhu, yang lebih menyukai pujian minallahi, daripada Allah Ta'ala. Walidzalika mataha nafsah, karena itulah Allah memuji dirinya sendiri. Bagaimana contohnya? Contohnya ayat ini tadi. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, milik saya. Berarti Allah memuji diri sendiri. Kenapa Allah memuji dirinya? Karena Allah telah anzal ala abdihil kitab, menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad. Maka ini satu nikmat yang terbesar untuk manusia, diturunkannya kitab. Kalau tidak ada kitab turun, mana mungkin kita paham sholat, mana mungkin kita paham zakat, mana mungkin kita paham amal soleh, mana mungkin kita paham birrul walidain. Nggak akan paham kebaikan kecuali setelah turunnya Al-Quran. Maka ini satu nikmat besar sehingga pantas untuk disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian Allah mengatakan bahwa Quran itu tidak ada kebengkokannya. Berarti isinya semuanya adalah lurus dan menunjukkan kepada kelurusan, kebaikan. Sebagaimana disebutkan pada surat yang lain, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, surat Al-Isra ayat 9. Nah, ini contoh tafsirkan Quran dengan Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada sesuatu yang dia paling lurus, paling bagus. Nah, ini sangat bagus untuk tafsiran ayat, walam yaj'al lahu iwaja. Tafsirkan ayat dengan ayat yang lain yang serupa. Kemudian Allah mengatakan qayyiman, Quran itu lurus, liyungdira, supaya Nabi memberikan ancaman ba'san syadidan, akan siksaan yang dahsyat, min ladunhu, dari hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yabsyura, dan memberi kabar gembira al-mu'minin, kepada orang-orang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, yang mereka beramal saleh, anna lahum, bahwasanya bagi mereka, ajran hasanah, pahala yang baik, maksudnya adalah surga. Jadi Quran itu pertama, tidak ada kebengkokan padanya, tidak ada kesalahan padanya. Yang kedua, sifatnya adalah qayyim, lurus. Maka karena lurus ya tidak ada bengkoknya. Maka kata-kata qayyim ini adalah penjelasan atau penegasan dari kalimat sebelumnya. Tidak ada bengkok, maksudnya gimana? Lurus. Apa tujuannya diturunkan Quran? Dua, liyungzir, memberikan ancaman kepada orang-orang kafir, wa yabsyur, memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Yang kafir diancam neraka, yang beriman diancam apa? Diberi kabar gembira masuk surga. Yang dimaksud ba'san syadidan, siksaan yang dahsyat, itu mencakup dua macam siksaan. Siksaan di dunia dan juga siksaan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini contoh penafsiran Quran dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan waju'ila dhullu was-saghar, dan dijadikanlah kerendahan dan kehinaan ala man khalafa amri, bagi siapapun yang menyelisih perintah saya. Nah, kerendahan ini termasuk ba'san syadida, siksaan yang dahsyat dari Allah di dunia, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin surga, maka kuncinya adalah al-mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Kuncinya dua, iman sama amal saleh. Itu kunci masuk surga. Orang punya iman tidak punya amal saleh, nggak bisa masuk surga. Atau punya amal saleh nggak punya iman, nggak bisa masuk surga. Apa itu iman? Apa itu amal saleh? Iman adalah meyakini, membenarkan semua kabar dari Allah dan Rasul, itu iman. Amal soleh artinya mentaati semua aturan Allah dan Rasul, itu amal soleh.
Dan Quran ini 30 juz, 114 surat, isinya cuma dua. Ada kalanya berita, ada kalanya hukum. Yang berita wajib kita imani, kita yakini, itulah iman. Yang hukum wajib kita amalkan, itulah apa? Amal soleh. Maka yang iman dan amal soleh dijanjikan ajuran hasanah, pahala yang baik, yaitu surga. Dari mana taunya bahwasanya ajaran hasanah ini surga? Taunya dari mana? Dari ayat setelahnya, ayat ketiga. Allah mengatakan, makithina, mereka tinggal fihi, di dalamnya, abada, selama-lamanya. Nah, berarti kan kekal. Apa yang kekal? Surga. Wa yungdhira, dan memberikan ancaman, alladzina, kepada orang-orang yang qalu, mereka mengatakan, ittakhadallahu walada, Allah telah mengambil anak. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy mengatakan, kami menyembah para malaikat, malaikat-malaikat adalah putri-putri Allah. Jadi mereka meyakini Allah itu punya istri. Nah, dari pernikahan Allah dengan istrinya, lahir anak-anak. Siapa anak-anak itu? Para malaikat. Kami nyembah malaikat, kami nyembah putri-putrinya Allah. Itulah yang dimaksud ittakhadallahu walada. Maka diancam oleh Nabi Muhammad SAW dengan Quran. Harus berhenti dari keyakinan itu. Kalau tidak berhenti, masuk neraka. Allah kemudian mengatakan pada ayat yang ke-5. Ini halaman berikutnya, halaman 294 dari Mushaf Al-Quran. Ini saya pakai Mushaf Quran cetakan Saudi, ya. Halamannya halaman 294. Allah mengatakan, ma'lahum, tidak ada bagi mereka, bihi, terhadap ucapan tadi, min ilmin, ilmu, wala li'abaihim, tidak pula untuk nenek moyang mereka. Kaburat, sangat besar, kalimatan, satu kalimat, takhruju min afwahihim, yang keluar dari mulut-mulut mereka. Yaquluna, tidaklah mereka berkata, illa katiba, kecuali dusta. Jadi pada ayat ini Allah mengingkari perkataan mereka tadi. Mereka mengatakan Allah punya anak. Nah, Allah langsung mengingkari. Itu ucapan tanpa ilmu. Jangan ngomong tanpa ilmu. Gak boleh ngomong tanpa ilmu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah engkau mengikuti apapun yang kamu tidak punya ilmu padanya. Termasuk ucapan. Gak boleh mengikuti ucapan orang tanpa ilmu. Gak boleh. Kemudian Allah mengatakan, iyaquluna illa kadziba. Itu ucapan dusta itu. Allah punya istri, dusta. Allah punya anak, dusta. Kenapa? Karena Allah itu tidak ada tandingannya. Orang punya istri itu kan berarti ada tandingannya, kan? Manusia punya, ada suami punya istri. Nah, istrinya siapa? Ya, sama-sama manusia. Nah, berarti ada tandingannya. Hewan juga begitu. Menikah dengan lawan jenis, berarti ada tandingannya. Makhluk itu semuanya ada tandingannya. Yang tidak ada tandingannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon itu ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Manusia ada laki-laki, ada perempuan. Maka pas kalau ada pernikahan itu pas. Allah itu nggak ada yang semisal dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Sehingga kalau dikatakan Allah punya istri, dari mana punya istri? Nggak ada yang sejenis kok punya istri, gimana? Kemudian Allah punya anak, lebih ngawur lagi. Istri aja nggak punya kok punya anak. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Pada surat Al-An'am ayat 101. Bagaimana mungkin Allah punya anak padahal tidak ada istri bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Allah tidak ada istri baginya? Karena tadi laisa kamitslihi syai'. Yang namanya istri itu harus selevel, atau harus seimbang, atau sejenis. Manusia ya istrinya harus manusia, nggak bisa manusia istrinya binatang, nggak bisa, itu nggak sejenis itu. Nah Allah itu nggak ada yang sejenis, sehingga tidak mungkin punya istri. Kalau nggak mungkin punya istri, nggak mungkin punya anak. Ayat 6. Fala'allaka, maka barangkali engkau wahai Nabi Muhammad, bakhimun, akan membinasakan nafsaka, dirimu sendiri, ala atharihim, atas bekas-bekas mereka. Illam yu'minu, jika mereka tidak beriman,
bihadzal hadisi, dengan ucapan ini, maksudnya Al-Qur'an. Jadi al-hadis maksudnya Al-Qur'an. Asafan, karena sedih. Maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Muhammad, kamu nggak usah susah begitu gara-gara mereka kafir. Kenapa? Karena kalau kamu susah terusan susah terus, bisa-bisa mati nanti. Bakhirun nafsaka, membinasakan diri. Maksudnya apa? Mati. Mati kenapa? Karena susah. Susah kenapa? Mikir mumet kenapa orang-orang itu tidak mau menerima dakwah beliau. Nah, maka maksudnya Allah, nggak usah susah. Tugasmu cuma menyampaikan. Mereka menerima atau bukan urusan kamu. Seperti seorang tukang pos ngasih surat kepada orang yang dituju. Mau disobek, mau dibakar, mau dibuang ke sampah. Nggak usah mumet. Ngapain mumet? Tugasnya cuma menyampaikan surat. Jangan tukang posnya mengatakan, saya sudah jauh-jauh mencari rumah, sudah sampai surat ke rumahmu, ke tanganmu, malah kamu sobek. Nggak usah marah, ngapain marah? Tugasnya menyampaikan surat, selesai. Nggak ada tugas yang lain. Maka ayat ini maksudnya sama dengan surat Asy-Syu'ara ayat 3. La'allaka bakhirun nafsaka alla yakunu mu'minin. Barangkali kamu akan membinasakan dirimu, yaitu karena terus-menerus susah gara-gara mereka tidak beriman. Gak usah begitu. Allah katakan pada surat Al-Hijr ayat 88, wala tahzan alaihim, jangan susah terhadap orang-orang kafir. Biarkan orang kafir biarkan. Demikian juga Allah katakan pada surat Fatir ayat 8, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, jiwamu tidak usah menyesal kenapa mereka kafir. Enggak usah. Kenapa? Mereka kafir itu sudah dicatat oleh Allah kafir. Mau disampaikan 1000 dalil tetap kafir. Sehingga nggak perlu susah, nggak perlu ambil pusing. Sama dengan kalau kita mendengar cicak, nggak usah susah. Memang diciptakan oleh Allah suaranya begitu. Kita pengen mengharapkan cicak berubah suara, nggak bisa. Orang kafir juga begitu. Suaranya pasti akan sumbang begitu menerima dakwah Islam. Nggak mau. Ya sudah, memang itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, itu makna fala'allaka bakhirun nafsaka. Adapun kata-kata ala atharihim, nah ini supaya lebih jelas apa sih maksudnya ala atharihim. Nah, kita bisa lihat dalam kitab-kitab tafsir ya. Saya ajari antum membuka kitab tafsir. Ini ayatnya surat Al-Kahfi kita buka. Nah, kemudian di sini ada tafsir yang cukup jelas, itu namanya tafsir Hauman. Ini tafsir Hauman dibuka. Nah, di sini beliau menjelaskan. La tuhlik ya Muhammad nafsaka. Jangan membinasakan dirimu husnan ala haula'il musyrikin. Gara-gara susah menghadapi orang-orang musyrik, li'annahum lam yu'minu billah. Gara-gara mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadzal Qur'an, bihadzal hadis. Demikian juga tidak beriman dengan Quran ini. Bal ablighhum anta ma uhiya ilaika min rabbik. Cukup engkau sampaikan dakwah yang diwahyukan oleh Allah. Wad'uhum ila Allah. Dakwahlah mereka kepada Allah. Wa hadhihi ya muhimmatik, itulah kepentingan Anda. Wa laisa 'alaika hudahum, petunjuk mereka bukan di tangan engkau. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Nah, di sini tidak beliau jelaskan kata-kata ala atharihim tepatnya bagaimana. Kita bisa lihat pada kitab lain, Awdahut Tafasir. Beliau mengatakan ala atharihim, atas bekas-bekas mereka, maksudnya ba'da tawallihim anka, setelah berpalingnya mereka dari engkau. Itu maksudnya. Ala atharihim, atas bekas-bekas mereka, maksudnya setelah mereka berpaling. Engkau berdakwah, mereka malah berpaling, pergi. Nah, kata Allah, barangkali gara-gara mereka pergi itu kemudian kamu jadi susah, sedih. Nggak usah susah. Udah biarkan mereka pergi, biarkan. Yang penting ayat sudah masuk di telinga mereka. Kan sebelum mereka pergi kan sudah mendengar ayat kan. Nah, itu kepentingannya sudah selesai berarti. Nah, itu makna ala athari. Setelah mereka pergi. Nah, ini kita temukan dalam kitab apa? Awdahut Tafasir. Tafsir paling jelas. Nah, ini sesuai namanya berarti. Paling jelas. Ternyata betul-betul sangat jelas tafsirnya.
Kita lanjutkan ayat 7. Allah mengatakan inna sesungguhnya kami menjadikan ma'alal ardi apa saja yang di atas bumi zinatan laha sebagai perhiasan untuk bumi, menghias-hiasi bumi. Tujuannya apa? Linabluwahum supaya kami menguji mereka ayyuhum siapakah mereka ahsanu amala yang paling bagus amalnya. Jadi Allah menciptakan dunia ini menarik bagi orang yang melihatnya. Baik jabatan atau harta, kekayaan, semuanya serba serba menarik. Nah, tujuannya Allah apa? Menguji siapa yang paling bagus amalnya. Yang paling bagus amalnya maksudnya yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita harta, diuji apakah dengan harta itu kamu taat kepada Allah atau malah sebaliknya, digunakan untuk maksiat. Apakah dikasih harta itu kemudian kamu gunakan sedekah ke sana kemari, wakaf ke sana kemari, membantu orang miskin sana sini, atau untuk apa itu harta yang diberikan oleh Allah itu? Nah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghiasi bumi dengan hiasan-hiasan. Ini sesuai sabda Nabi dalam hadis muttafaqun alaih. Rasul mengatakan, "Inna hadzal mala khadiratun khulwah." Sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Maksudnya apa? Menarik. Wa ni'ma sahibul muslim huwa. Dan sebaik-baik sahabatnya orang muslim adalah harta. Jadi harta itu kalau dipegang orang muslim jadi sahabat yang baik. Kenapa? Dengan harta yang dia pegang, dia bisa mendapatkan pahala yang banyak. Membantu orang miskin ini pahala, infak untuk pesantren ini pahala, wakaf untuk masjid ini pahala, semuanya serba pahala. Maka Nabi mengatakan, untuk siapa? Liman a'tahul miskin. Bagi orang yang memberikannya kepada orang miskin. Wal yatim, kepada anak yatim. Wa ibnas sabil, dan kepada ibnus sabil. Maka harta yang banyak bagi orang muslim tidak akan ada masalah karena menambah pahala. Tapi bagi orang yang fasik, maka akan tambah dosanya dengan sebab hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa inna dan sesungguhnya kami laja'iluna sungguh kami akan menjadikan ma 'alaiha apa saja yang ada di atas bumi sa'idan menjadi tanah juruzan sa'idan tanah kosong juruzan yang tidak menumbuhkan atau tidak bermanfaat karena tanahnya kosong tandus tidak memberikan tumbuhan sama sekali. Maksud ayat ini adalah bahwa dunia yang sangat menarik sekarang ini semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud ayat ini, ayat 8 ini intinya adalah sebagaimana kalam Allah dalam ayat yang lain. Allah mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Maksudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak binasa. Maka semuanya akan binasa. Sekarang kita lihat banyak persawahan, pertanian, demikian juga kita lihat pabrik-pabrik banyak, kita lihat ada mata uang banyak, kita lihat ada emas, perak banyak, semua akan hancur nanti pada saatnya, yaitu ketika terjadi hari kiamat. Itu makna ayat. Karena itu tidak usah mengejar-ngejar harta dunia. Karena meskipun dikumpulkan sebanyak-banyaknya akan hancur binasa. Kita kumpulkan sebanyak apapun harta itu, kalau mati itu nggak ada gunanya. Yang berguna adalah amal kita saja. Rasulullah mengatakan kalau ada orang mati maka 3 yang mengikuti. Harta mengikuti dia, keluarga mengikuti dia, amal mengikuti dia. Tapi yang 2 ini kemudian balik ke rumah, yang satunya yang bersama dia di kuburan. Berarti nggak ada gunanya lagi harta. Harta hanya berguna ketika kita masih hidup saja. Bisa untuk makan, bisa untuk sedekah, bisa untuk wakaf. Nah itu baru berguna. Nah kalau sudah mati, sudah nggak ada nilai sama sekali. Apakah mengalirkan pahala? Enggak. Saya misalnya mati, meninggalkan rumah. Rumah itu oleh anak-anak saya akhirnya dijadikan masjid. Wakaf untuk apa? Masjid. Apakah pahala ngalir kepada saya? Enggak. Pahala ngalir untuk anak-anak saya. Kenapa? Mereka yang wakaf, bukan saya yang wakaf. Kecuali kalau anak-anak saya tadi
menwakafkan atas nama saya. Ini anak-anak sepakat ini diwakafkan untuk Bapak. Sedekah untuk Bapak. Nah, baru itu mengalir pahala ke saya. Tapi kalau mereka wakaf atas nama mereka, untuk mereka sendiri wakafnya, berarti pahala mengalir sama mereka. Nah, maka nggak ada nilainya sama sekali. Harta dunia ditumpuk-tumpuk, kalau ditinggal mati, sudah nggak berguna lagi. Yang berguna adalah amal-amal soleh kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunjuk kepada satu kuburan, lalu beliau mengatakan, rak'atani khafifatan, dua rakaat yang ringan, bima tahqirun wa tunafirun, yang kalian remehkan karena ringan dan hanya salat sunat. Yaziduhuma hadza fi amali, seandainya orang yang mati dalam kuburan ini dia bisa hidup lagi untuk melakukannya, ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum, itu lebih dia sukai daripada menguasai seluruh isi dunia. Kenapa? Karena ketika dia sudah mati di alam kubur, dia baru sadar, loh ternyata apa yang saya kumpulkan nggak ada gunanya sebetulnya. Saya mati, omai gede makron-makron, tapi nggak mengalirkan pahala belas. Yang mengalirkan pahala hanyalah amal-amal dulu yang sudah saya amalkan. Sedekah di kota infak masjid 2000, nah itu yang mengalirkan pahala itu, 2000 itu. Nah, sementara yang ditumpuk-tumpuk yang banyak tidak ada nilai pahala sama sekali. Sehingga dia yakin bahwa kalau bangkit dari kubur lebih bagus sholat 2 rakaat daripada menguasai dunia. Kenapa? Berguna untuk dia. Ini hadis riwayat Ibnu Mubarak, derajatnya sahih. Kita lanjutkan ayat 9. Allah mengatakan, am hasibta, apakah engkau mengira anna ashabal kahfi, bahwasanya ashabul kahfi, penghuni-penghuni gua, warraqimi dan raqim, nanti akan kita jelaskan apa itu raqim, kanu adalah mereka min ayatina, termasuk dari ayat-ayat kami, ajaba, yang menakjubkan. Maksudnya Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah kamu takjub dengan cerita Ashabul Kahfi yang sangat populer itu, tidur beberapa ratus tahun tapi ternyata bangkit masih sehat walafiat? Apakah kamu heran? Maksudnya itu bagi Allah bukan sesuatu yang mengherankan. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Allah kalau menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, selesai masalah. Jadi nggak perlu bingung-bingung untuk melakukan segala sesuatu yang seperti mustahil bagi manusia. Cukup kun saja. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya, Quran yang saya berikan kepada engkau itu lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi itu satu bagian kecil saja dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Justru Quran yang diturunkan oleh Allah ini sangat menunjukkan kekuasaan Allah yang lebih besar lagi. Buktinya ayat-ayat Quran ini dipelajari dari dulu sampai sekarang masih aja ketemu ilmu baru, ilmu baru, ilmu baru. Coba ada nggak kitab selain Quran dipelajari kemudian memunculkan ilmu baru terus? Nggak ada. Hanya Quran saja. Quran dipelajari, semakin berkembang ilmunya manusia, nanti membaca Quran bisa jadi paham. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Yang dulu mereka nggak paham, gara-gara setelah dibuka, disingkap oleh Allah dengan ilmu modern, akhirnya mereka baru paham apa maksud satu kata dalam Quran yang dulu mereka nggak paham, atau ya pemahamannya tidak sedalam dari pemahaman yang dulu mereka paham. Ar-Raqim itu diperselisihkan oleh para ulama, tafsirnya apa? Ada yang mengatakan itu adalah gunung yang di situ ada gua tadi. Ada yang mengatakan itu adalah lembah yang ada pada di dekat gua tadi. Tapi pendapat yang paling kuat insya Allah Taala, Raqim itu adalah Alkitab, tulisan, batu tulis. Di situ ditulis di situ nama-nama Ashabul Kahfi. Jadi setelah Ashabul Kahfi ditemukan, maka diabadikan nama-nama mereka. Di depan Al-Kahfi, di depan gua tadi, dikasih batu tulis, ditulis nama-nama mereka. Dan tafsiran inilah tafsiran yang dipilih oleh At-Tabari, ahli tafsir yang paling populer, dan dipilih oleh Ibnu Katsir. Kenapa? Karena itu sesuai zahir Quran. Raqim dari kata raqama. Raqama itu nulis. Dalam bahasa Arab, raqim artinya marqum, ditulis. Berarti raqim adalah batu tulis. Nah, itu tafsiran yang paling bagus. Kemudian Allah mengatakan, ini kok panas sekali ya? Apa tidak ada kipasnya atau gimana ini?
Nah, ini mungkin karena apa lampunya apa terang sekali, kemudian nggak ada kipasnya jadi sangat panas. Karena saya lihat juga bapak-bapak begini-begini berarti kepanasan. Tidak hanya saya. Ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat 10. Il ingatlah ketika awal pergi al-fityatu para pemuda-pemuda ilal kahfi kepada gua. Faqalu lalu mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, atina berikan kepada kami min ladunka dari hadapan Engkau rahmatan rahmat, wahai dan siapkanlah lana untuk kami min amrina dari urusan kami ini rasyadan petunjuk atau kebaikan. Jadi maksudnya mereka adalah para pemuda-pemuda yang disebut Ashabul Kahfi itu. Mereka orang-orang yang menjaga Islam mereka. Sehingga mereka tidak mau ikut-ikutan syirik bersama kaumnya. Maka mereka menyendiri masuk dalam gua. Kenapa? Karena dikejar-kejar oleh kaumnya akan dibunuh oleh raja mereka. Maka mereka dalam gua berdoa, Ya Allah, berilah rahmat kepada kami. Ya Allah, jadikanlah urusan kami ini baik. Maksudnya, berikanlah akibat akhirnya baik. Itu maksud dari hayyi lana min amrina rasyada. Siapkanlah kebaikan, maksudnya jadikanlah akhir urusan kita adalah kebaikan. Kalau akhirnya ditangkap kemudian disembelih, itu kan kurang bagus kan? Nah, maka mereka minta kebaikan sama Allah. Jadi panjenengan kalau berdoa itu yang cerdas. Jangan berdoa seperti sebagian orang mengatakan, Ya Allah, saya lebih suka di penjara saja daripada apa? Nah, saya melakukan syirik. Nah, nanti di penjara betul. Jangan begitu doanya. Doanya seperti ini saja. Wahai lana min amrina rasyada. Ini menurut saya doa paling bagus bagi siapapun yang menghadapi masalah besar. Doa paling bagus bagi siapapun yang menghadapi apa? Masalah besar. Masalah besar. Kalau rahmat Allah turun, selesai. Masalah besar. Kalau sudah disiapkan oleh Allah kebaikan di akhir, selesai. Maka mari kita baca bersama-sama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini harus dibaca ketika kita menghadapi masalah. Setelah mereka berdoa seperti itu, apa sikap Allah? Allah katakan, "Fadarabna." Maka kami tutup ala adanihim pada telinga-telinga mereka. Maksudnya kami buat mereka tidur. Fil kahfi di dalam gua tadi, sinina beberapa tahun, adada yang banyak. Berarti Allah kabulkan doa mereka. Mereka kan minta dikasih rahmat. Allah kasih rahmat, kasih tidur. Nah, ini dalil nih Pak. Berarti tidur itu adalah apa? Rahmat. Nah, ada yang tidur pas ngaji. Nah, jangan dimarahi, dapat rahmat kok dimarahi. Jangan marahi saya dapat rahmat. Nih. Ya boleh tidur pas ngaji, tapi jangan terus-menerus. Okay? Pon sebentar aja, habis ini bangun. Kenapa orang tidur dikatakan kami tutup telinganya? Karena orang tidur itu telinganya nggak mendengar. Maling masuk, buka pintu, dia masih angler aja tidur. Nah, itu bukti bahwa orang tidur itu telinganya ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan summa kemudian ba'atsnakum, kami bangkitkan mereka dari tidur tadi. Lina'lama supaya kami tahu maksudnya, kami membuktikan ayyul hizbaini, siapakah dari dua kelompok ahsa yang lebih menghitung lima lebithu terhadap apa yang mereka sudah tinggal, maksudnya masa tinggal mereka amadan akan jumlahnya. Maksudnya gini, Allah bangkitkan mereka setelah tidur beberapa tahun supaya terbukti siapa dari dua kelompok dari mereka yang lebih tepat hitungan masa tidur mereka. Karena mereka beda pendapat ketika bangun. Setelah tidur bertahun-tahun, lalu mereka bangun kan. Nah, mereka berselisih pendapat. Ini kita baru tidur cuma setengah hari saja ini. Yang lainnya mengatakan, oh enggak, ini sudah lama ini. Nah, perselisihan itu nanti akan dirinci atau disebutkan oleh Allah pada ayat-ayat berikutnya. Jadi surat Al-Kahfi ini, Allah ceritakan di awal global.
Setelah cerita global selesai, baru Allah ceritakan terperinci. Kapan terperincinya? Mulai dari ayat 13, ini terperinci. Maka Allah mengatakan, Nahnu kami Allah, nakusu mengkisahkan alaika kepada engkau wahai Nabi Muhammad, naba'ahum berita mereka bil haqqi dengan kebenaran. Jadi isinya kebenaran. Innahum sesungguhnya mereka fityatun adalah pemuda-pemuda amanu bi rabbihim yang mereka iman kepada pemelihara mereka wazidnahum dan kami tambahkan kepada mereka huda akan petunjuk. Mulai dari sini Allah akan memerinci kisah mereka. Maka cara berkisah salah satunya begini, yaitu sebutkan global dulu. Nah, orang sudah tertarik kan, nah baru disebutkan terperinci. Karena kalau awalnya sudah terperinci, orang sudah bosan dulu. Wah, ini lama sekali ceritanya. Kalau udah diglobalkan, nah, anggaplah apa namanya, ini kesimpulan ceritanya begini. Nah, baru setelah itu mereka ingin mengetahui bagaimana terperincinya. Dari ayat ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, fityah, pemuda-pemuda. Jadi, para pemuda, usia muda, yaitu usia dari balik 15 tahun sampai usia 30 tahun. Itu usia muda namanya, syabab. Itu adalah usia-usia yang lebih mudah menerima kebenaran atau pemahaman baru daripada yang tua-tua. Orang sering mengatakan kan, wis tua kolot nih. Nerima pemahaman baru nggak bisa. Sepokoknya gini, orang ini ragelum gitu. Padahal disampaikan dalil, nggak mau. Nah itu watak rata-rata tua begitu. Bukan semua orang tua begitu, bukan ya. Kalau dia sudah dapat petunjuk, dapat hidayah, ya mau tua mau muda pasti akan menerima. Tapi rata-rata watak begitu. Makanya dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu rata-rata pengikutnya para pemuda. Tokoh-tokoh kafir Quraisy yang tua-tua, rata-rata semuanya menolak. Yang menerima bisa dihitung jari. Rata-rata semuanya menolak. Contohnya Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin siapa itu? Banyak lagi. Kalau Ubay bin Khalaf saya tadi, bin, pokoknya itu ada beberapa nama tokoh-tokoh kafir Quraisy yang tua-tua itu. Itu gara-gara pikirannya udah kolot begitu, nggak mau nerima yang lain. Tapi pemuda-pemuda masih bisa menerima sesuatu yang baru. Oh ini lebih masuk akal, lebih bagus nih, ya, diterima. Pelajaran yang kedua, kata-kata zidna bungkuda, ini dalil bagi ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Kalau sebagian kelompok sesat mengatakan iman itu nggak tambah, nggak berkurang, iman ya semangat tok. Nah, itu perkataan yang sesat, nggak benar. Yang benar adalah iman itu bisa naik, bisa turun, bisa pasang, bisa surut. Kalau kita beramal baik, imannya naik. Beramal maksiat, imannya turun. Dalilnya ini, wazidnahum huda. Kami tambahi petunjuk. Nah, berarti imannya bisa naik, bisa tambah. Lebih jelas lagi pada ayat yang lain, surat Al-Fatih ayat 4, Allah mengatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka bertambah iman setelah iman mereka. Berarti iman bisa bertambah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Allah mengatakan warabatna, dan kami kokohkan ala qulubihim, terhadap hati mereka. Idh qamu, ketika mereka berdiri, faqalu, lalu mereka mengatakan, Rabbuna, pemelihara kami, Rabbus samawati wal ardi, adalah pemeliharanya langit-langit dan bumi. Lan nad'uwa, kami tidak akan menyeru min dunihi, selain Allah, ilahan, Tuhan yang lain. Kalau kami menyeru selain Allah, laqad qulna, sungguh-sungguh kami telah mengatakan, idzan, kalau begitu, syaqaqan, perkataan yang batil. Apa ceritanya? Kenapa dikatakan irqamu faqalu? Kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mengatakan perkataan. Nah, ceritanya panjang. Jadi ringkasnya gini. Ini mereka hidup pada kampung yang semuanya ahli syirik. Setiap tahun mereka mengadakan satu perayaan kesyirikan, di mana mereka melakukan penyembahan kepada berhala dan mereka menyembelih untuk berhala-berhala mereka.
Nah, pada waktu hari raya datang, sebagian mereka melihat kemungkaran yang dahsyat seperti itu, hatinya dan akalnya nggak bisa nerima. Ini gimana orang-orang ini? Arca kok disembah, Tuhan kok disembah, padahal nggak bisa apa-apa. Akhirnya mereka keluar dari kampung untuk menyempal, menyendiri. Akhirnya dia duduk berada di bawah pohon untuk merenung, ya Allah, ini orang kampung gimana? Ini kok gendeng semua orang-orang ini. Nah, maka dia menyendiri di situ. Ketika dia tengah menyendiri, tiba-tiba ada orang lain datang lagi, menyendiri lagi. Ada orang lain datang lagi, ikut menyendiri di situ. Sampai akhirnya kumpul beberapa orang. Akhirnya salah satu dari mereka mengatakan, orang-orang pada kumpul untuk perayaan. Kalian malah menyendiri di sini. Akhirnya kita berkumpul. Pasti ada sebabnya. Sebabnya apa kok kalian pada menyendiri? Apa sebabnya? Tujuannya apa? Kenapa? Jadi mereka itu khawatir kalau mereka menampakkan iman malah jadi permusuhan, malah dimusuhi oleh orang-orang yang menyempal tadi. Maka salah satunya mengatakan, kalau saya jujur saja, saya menganggap mereka itu semuanya sesat. Menyembah kok berhala, sesat. Lah terus menurut kamu siapa yang mestinya disembah? Mestinya yang disembah adalah penguasa langit bumi ini. Itu mestinya yang disembah. Ada alam semesta, berarti ada yang ngatur. Nah, yang ngatur itu yang mestinya disembah. Maka begitu satu orang mengatakan begitu, berani mengatakan begitu, maka yang lainnya mengatakan saya juga begitu. Yang lainnya mengatakan saya juga begitu. Yang lainnya mengatakan saya juga begitu. Sehingga semua orang tadi ternyata kumpul di bawah satu pohon gara-gara satu sebab, akidah Islam. Akhirnya mereka sepakat, kalau begitu karena kita ternyata adalah sama-sama seakidah, maka kita kumpul untuk ibadah sama Allah. Akhirnya mereka membuat satu tempat khusus untuk mereka ibadah setiap hari. Nah, karena mereka ibadah di tempat tersebut, rame-rame bersama-sama, akhirnya diketahui oleh orang kampung. Nah, orang kampung tidak terima ada peribadatan baru, mereka laporkan kepada raja. Rajanya siapa namanya? Rajanya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, namanya adalah Dikyanus. Raja siapa? Dikyanus. Nah, Raja Dikyanus ini marah dia. Loh, kok ada yang buat agama baru? Dipanggillah mereka. Setelah dipanggil, maka mereka ditanya oleh Dikyanus, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian melakukan peribadatan begitu? Nah, itulah yang dimaksud irqam ketika mereka berdiri. Berdiri di depan Dikyanus untuk menjawab pertanyaan Dikyanus. Dia ditanya oleh Dikyanus. Maka mereka mengatakan, pemelihara kami adalah pemelihara langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah selain Allah. Kalau kami menyembah selain Allah, berarti kami mengatakan sesuatu yang batil. Nah, mereka berani ngomong seperti itu, tidak menutup-nutupi iman mereka, itu berarti rabatna ala qulubihim. Itu diteguhkan hati mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untungnya Dikyanus ini masih penyabar dia. Dia tidak langsung bunuh, enggak. Tapi Dikyanus mengatakan, lucuti baju mereka. Maka semuanya bajunya dilepas. Jadi tawanan, jadi tahanan. Kasih tempo sampai besok. Kalau masih nekat tidak mau keluar dari agama mereka, tidak mau meninggalkan agama mereka, bunuh. Nah, pas malam mereka di penjara itu, akhirnya mereka bisa lari dari tempat mereka. Nah, lari akhirnya sampai ke gua. Masuk di gua, kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hasil dari doa mereka tadi. Ya Allah, berikanlah rahmat. Nah, maka akhirnya dikasih tidur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pada ayat berikutnya, haulai mereka itu, qaumuna adalah kaum kami. Ittakhadhu, mereka menjadikan min dunihi selain Allah alihatan, Tuhan-Tuhan. Laula, kenapakah tidak? Ya'tunan, mereka mendatangkan alaihim untuk diri mereka bisultanin bayyin, alaihim untuk Tuhan-Tuhan mereka tadi ya. Saya ulangi ya. Laula, kenapakah tidak? Ya'tunan, mereka mendatangkan alaihim terhadap mereka, yaitu terhadap Tuhan-Tuhan yang mereka sembah tadi, atau terhadap keyakinan yang mereka yakini itu bisultanin bayyin, dengan hujjah yang jelas, dengan dalil yang jelas.
Faman adlam, maka siapakah yang lebih zalim mimman daripada orang yang iftara, membuat-buat 'alallahi atas nama Allah kadziban, akan kedustaan. Jadi mereka bilang kepada raja, wahai raja, kaum-kaum kami ini menyembah berhala. Apa dalilnya menyembah berhala? Kalau ada dalilnya yang jelas, kami ikut. Tapi kalau nggak ada, ya jangan dong melakukan sesuatu yang tanpa dalil. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta atas nama Allah? Mengatakan ini adalah Tuhan-Tuhan yang perlu disembah, yang wajib disembah, itu sama dengan mengatakan kedustaan atas nama Allah. Karena seolah-olah mengatakan Allah mewajibkan kepada kita menyembah mereka. Nah, maka mereka berani menyampaikan dakwah terang-terangan. Akhirnya Raja Dicyanus marah dan memenjarakan mereka, tapi mereka lari masuk gua, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah berikutnya insya Allah akan kita baca pada ayat 16 dan seterusnya, halaman berikutnya pada waktu yang akan datang insya Allah Ta'ala. Sisa waktu bisa kita buka soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas.